Baik, perubahannya seperti apa dari kondisi sebelumnya? Udah hilang semuanya. Pusingnya udah hilang, cemasnya udah hilang. Oke, padahal sama sekali tidak konsumsi obat, herbal jamu di situ ya? Iya. Kemudian berobat kembali, diterapi kembali? Iya. Datang kembali? Iya, datang kembali. Baik, kemudian di perubahan dari hari pertama hingga hari kedua, sampai total berapa kali terapi di sini? Baru 2 kali terapi. 2 kali terapi. Iya. 2 kali terapi bagaimana kondisinya akhirnya? Udah merasa segar, merasa udah sehat gitu. Sudah lebih baik? Iya, baik. Oke, baik. Sudah mencoba untuk aktivitas yang biasanya mungkin ada rasa ketakutan, rasa cemas berlebihan, mungkin untuk menghadapi teman-teman di kampus atau dosen atau seperti itu begitu. Sekarang sudah mulai diuji untuk bisa beraktivitas kembali? Udah hilang cemasnya. Oke. Udah berani untuk menghadapi semua. Alhamdulillah. Kapan akan sidang skripsi ini, Mbak Rani? Tahun depan. Tahun depan? Iya. Mulai dari sekarang sudah dipupuk, sudah diberikan sebuah tindakan preventif supaya sehat sehingga siap untuk melakukan sidang tahun depan ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ustaz Sony, mungkin dari keluhan Mbak Rani adalah salah satu dari sekian banyak keluhan dari pasien yang ada di terapi kolbu. Selain dari fisik yang merasakan sakit, ternyata ada psikisnya juga, cemas berlebihan, rasa ketakutan, gelisah, seperti itu. Dan kemudian terapi-terapi seperti apa yang diberikan dari terapi kolbu kepada para pasien yang sama sekali tidak ada obat, tidak ada herbal, tidak ada jamu, sama sekali insya Allah aman, tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musik tersebut, Ustadz. Iya, jadi sekali lagi bahwa kita di terapi kolbu metodenya memang tanpa menggunakan jamu, obat, jarum suntik. Kita juga tidak menggunakan pijat ya, dan apalagi menggunakan yang klinik-klinik. Yeah. Tidak juga menggunakan yang namanya bantuan-bantuan jin ya. Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di sini para pemirsa JAK TV yang berbahagia, di sini terbukti lagi bahwa Allah itu sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu sangat Maha Mendengar. Allah itu sangat Maha Mengabulkan. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, inilah yang kita coba terapkan di dalam terapi kolbu. Makanya seorang penterapi di dalam terapi kolbu, dia harus rajin perang melawan dirinya sendiri. Apabila ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, itu dia harus lawan terus. Nah, apabila segumpal daging atau hati itu dijaga dari kotoran-kotoran hati, maka hati itu akan memancarkan energi. Nah, energi itulah yang kita gunakan untuk proses penterapian. Dan syukur alhamdulillah diijabah oleh Allah. Jadi sekali lagi bahwa ini semua atas kehendak Allah ya. Dan dalam kasus Mbak Rani memang penyakit seperti yang Mbak Rani cerita ini, para pemirsa, rada aneh. Rada anehnya kenapa saya katakan rada aneh? Karena apabila diperiksa secara medis, maka parameter laboratorium akan menunjukkan yang bersangkutan sehat. Tapi yang bersangkutan merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membuat dirinya cemas, membuat dirinya takut, membuat dirinya berdebar, membuat dirinya susah konsentrasi. Nah, ini kalau di dalam dunia medis biasanya disebut dengan gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis, ya. Baik. Nah, di dalam terapi kolbu, dalam kasus seperti ini biasa kita terapi adalah kepala, rusuk kanan, dada tengah. Nah, syukur alhamdulillah dijabah oleh Allah. Nah, inilah kira-kira penjelasan dari kami. Dan tidak hanya Mbak Rani, ternyata juga alhamdulillah dari pasien-pasien yang sudah berjumlah 30.000 pasien dari terapi kolbu, alhamdulillah melalui terapi di terapi kolbu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kesembuhan pun sehingga sampai saat ini mereka sudah dapatkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita segera kembali setelah jeda komersial berikut. Terapi kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal, hanya di terapi kolbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam terapi kolbu, the power of soul.
Asia Max D, koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya. Besar kuotanya, maksimal internetannya. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya mini. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh Jack TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan Jack TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Line interaktif sudah kami buka pemirsa di segmen kali ini bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung bersama dengan guru besar dan juga terapis dari Terapi Kolbu, Ustadz Sony Sutrisna. Baik, apakah sudah ada penelpon? Assalamualaikum, selamat sore. Baik, halo, Assalamualaikum. Medika Natura sore dengan Bapak siapa di mana? Pak Soleh. Dengan Bapak Soleh ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Baik, silakan langsung ke Ustadz Sony, Bapak. Ini Pak, saya curhat saya Pak. Juga sesak tentang perut mual gitu, kayak ada rasa gimana gitu. Pak suka sesak gitu, perut mual. Rasa mual? Iya, terus kepala suka agak pusing, itu pengaruhnya Pak. Katanya waktu sering berobat katanya emak. Itu tolong dicek penyakit apa ya? Bapak keluhan ada mah, sudah diperiksakan ke dokter ya Pak ya? Iya, katanya. Oke, saya ada keluhan mah, rasanya mual, kemudian pusing, ada rasa cemas, gelisah berlebihan begitu Pak? Iya, suka ada, tapi terus nafas sesak nggak hilang-hilang. Nafas sesak, sudah berapa lama keluhan dirasakan? Udah lama berobat, sudah kemana-mana, katanya ini mah cuma biasa, katanya lambung, terus tetap kok nggak hilang-hilang, pusing, cemas, gelisah gitu tuh. Oke, baik. Bapak usia berapa, mohon maaf? Ini masih 24. 24 tahun, masih muda. Mbak Rani juga ini? Iya. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada kami? Enggak, cuma gitu aja. Kalau makan keluar lagi. Oke. Susah untuk makan juga ya di sini ya. Ustaz Sony sudah cukup mendeteksi beliau? Cukup. Baik, untuk Mas Soleh terima kasih atas teleponnya. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Ustaz Sony Sutrisna. Ini mungkin juga keluhan dari banyak sekali masyarakat yang kadang-kadang suka sekali untuk menganggap remeh ataupun enteng mengenai keluhan mah atau lambung. Tanpa ada penanganan yang tepat, biasanya seperti itu terjadi. Suka kambuh, cepat atau lambat setelah diobatin kambuh lagi. Malah yang berujung seperti Mbak Rani juga mengatakan sering gelisah, sering cemas berlebihan seperti halnya dengan Mas Soleh yang usianya masih tergolong sangat muda sekali ya Ustaz. Ya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Soleh. Selamat sore. Jadi memang apa yang diderita oleh Mas Soleh ini banyak sekali diderita oleh masyarakat ya. Salah satunya Mbak Rani yang hadir di studio. Jadi dalam kasus seperti ini biasanya karena diperiksa nggak ketemu, biasanya langsung yang disalahkan itu emah. Ini emahnya ini. Tapi pada saat dikasih obat mah nggak sembuh-sembuh, begini terus, ya. Nah sebenarnya yang masalahnya ada di mana, kan begitu. Jadi begini Pak Soleh, tadi saya coba lakukan deteksi. Jadi apa yang diderita oleh Mas Soleh ini ternyata hampir sama
ya, dengan kasusnya Mbak Rani di studio kita. Dan juga banyak sekali kasus seperti yang kita tangani. Ternyata yang masalah daripada masalah ini adanya di daerah kepala. Nah, kalau terjadi suatu stres atau depresi atau suatu ketegangan yang sangat tinggi, dia akan lari ke rusuk bagian kanan. Nah, rusuk bagian kanan kita di sini ada lever di sini. Nah, kalau dia energi lever di sini dia ngedrop, ini belum terlihat oleh SGPT, SGOT. Jadi kalau diperiksa darah, diambil SGPT, SGOT, gamma GT, semua akan menunjukkan bagus. Tapi dia udah ngedrop. Jadi ini ngedrop dalam versi energi. Nah, pada saat dia ngedrop, muncullah asam lambung. Nah, pada saat muncul asam lambung inilah maka langsung divonis mah. Nah, asam lambung yang muncul itu dia kalau dia desek bulu hati sini timbul engap. Ya, ngap. Jadi nafas kayaknya susah, ngap. Nah, pada kasus yang agak sedikit lama, kalau terjadi ngap yang kelamaan, mulai muncul kecemasan, dada berdebar, timbul paranoid yang berlebihan, timbul prasangka-prasangka, timbul praduga seperti itu. Itu kenapa? Karena tekanan dari sini, dari asam lambung. Nah, karena itu untuk kasusnya Mas Soleh, saran saya hindari dulu untuk sementara waktu gorengan. Ya, gorengan dihindari dulu. Terus kemudian bumbu-bumbu kacang itu juga saya pikir sebaiknya dihindari. Kopi juga jangan dulu disentuh ya. Teh juga jangan. Nah, terus juga obat-obat yang mengandung obat tidur ya, sama obat-obat yang mengandung obat antibiotik sebaiknya dihindari dulu. Dan jamu-jamu. Ya, kenapa saya larang jamu-jamu? Jangankan jamu, teh saja jangan boleh masuk. Kenapa? Karena tadi energi di daerah lever lagi ngedrop. Jadi fungsi lever kita itu belum siap dia menerima kerja berat. Jadi kalau dia dihantam kerja berat, dia makin ngedrop, makin cemas, makin kembung. Ya, sehingga dikasih makan dikit keluar dia, kasih makan dikit keluar. Nah, inilah makanya saya pikir untuk Mas Soleh, kalau memang ada waktu ya, silakan berkunjung ke terapi kolbu. Ya, siapa tahu pertemuan kita pada sore hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga sudah terjawab mengenai keluhan dari Mas Soleh tadi, dan juga untuk Mas Soleh dan juga para pemirsa JAK TV yang ada di rumah. Jika sudah tertarik untuk langsung datang ke terapi kolbu, silahkan Anda datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi 0218582029 atau 0218500413 dan 0217058031. Untuk websitenya di www.powerosoul-indonesia.org. Jangan kemana-mana pemirsa, kita segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Himarflex Big Green, blender dan grinder sekaligus. Belum pernah ada seperti ini sebelumnya. Menyajikan sajian sehat berserat tinggi, bernutrisi dan bertekstur halus yang baik untuk pencernaan. Sajian lebih halus, sehat dan cepat. Ayo kita ke Jakarta Fair, Kemayoran. Dulip, silin dulip, tem tem.
Belum lengkap rasanya tinggal di Jakarta tanpa mencicipi panganan khas dari Betawi. Kerak telur merupakan makanan yang tersohor seJakarta, bahkan Indonesia. Kerak telur terbuat dari beras ketan dan telur ini sangat mudah dijumpai pada saat festival perayaan ulang tahun Jakarta. Jangan kaget jika mendengar nama bir peletok. Minuman yang satu ini merupakan minuman khas Betawi tanpa alkohol. Biar hitam putih dalamnya. Gua tahu. Baik pemirsa, terima kasih Anda tentu saja masih bersama kami dalam Medika Natura sore. Silakan dicatat kembali untuk alamat dari terapi kolbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon 021 858 2029 atau 021 8500413 dan 021 705 80381. Untuk alamat website di www.powerofsoul-indonesia.org dan buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna dengan judul Power of Soul dan Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Kita informasikan sekali lagi, tidak ada penggunaan obat, herbal jamu, tidak ada jarum suntik, tidak ada unsur klinik, dan tidak ada pijat-pijatan. Jadi boleh dikatakan aman tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik. Sudah ada penelpon yang standby. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Waalaikumsalam, Ibu. Ini dari Aceh, Bu. Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Sapura. Ibu Sakura di Aceh. Apa kabar Aceh sore hari ini, Ibu? Baik, Ibu, agak mendung. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Ibu, sekeluarga. Ya, amin. Baik, silakan. Ada keluhan apa yang ditanyakan kepada Ustadz Sony? Ibu, saya usia 57 tahun. Ya. Ini keluhan perut saya panas, seperti faringitis di leher seperti sariawan, Ibu. Oke. Iya. Jadi saya agak bingung begitu di mana ini anak-anak belum selesai kuliah, jadi kadang-kala ingat ini dekat mati sayang anak-anak begitu, mana tinggal sendiri ya, almarhum suami udah almarhum. Baik. Mau ke sana ini jauh Bapak, ini saya udah sediakan air ini Pak, minta tolonglah Pak diterapi dari jauh Pak, karena jauh nih dari Aceh. Ada transfer energi. Baik, Ibu sudah cek ke dokter mengenai keluhan yang Ibu rasakan? Sudah hasil endoskopi. Iya, katanya ada luka pada lambung, Ibu. Luka pada lambung. Iya, itu pada tahun 2010. Jadi akhir-akhir ini sering kambuh, Ibu. Oke. Ibu sudah konsumsi obat sampai addicted begitu mungkin? Ini saya konsumsi ini lagi berobat ke dokter. Memang dia kasih obat tidur, antibiotik, baik. Pamol ya. Nanti kadang-kala saya minum propolis dengan spirulina, Ibu. Baik. Tetapi keluhan yang Ibu rasakan masih tetap ini sama panas ya? Ibu, ya ini panas nih. Saya puasa hari ini juga Ibu, saya sambil nisfu Sa'ban ya Ibu. Benar. Ya Ibu, baik. Ada lagi yang disampaikan kepada kami? Ya mohon bantuannya lah dari Bapak. Nih saya udah sediakan air, mana tahu bisa ditransfer dari jauh Ibu. Insya Allah. Terima baik. kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore untuk Ibu Sakura yang ada di Aceh ya. Subhanallah, jauh sekali. Baik, silakan Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sakura. Jadi ini sebenarnya hampir sama kasusnya ya. Makanya kalau kepala kita tegang, itu gejala yang muncul bisa macam-macam. Ya, dalam kasus Ibu Sakura juga tadi saya coba lakukan deteksi, biang masalahnya ada di daerah kepala. Terus kemudian dia turun ke daerah perut, ya, sehingga muncul gejala perutnya panas dan segala macam. Itu sebenarnya hanya gejala psikis, ya. Jadi ini sebenarnya hanya psikis, Ibu. Ya. Kalau kita terkena gejala psikis itu, badan kita rasanya macam-macam. Ada yang rasa perutnya rasa panas, nanti ada di sini rasa ini, nanti diobatin di sini nggak sembuh. Jadi dia pindah-pindah. Jadi kita kejar-kejaran dengan penyakit. Jadi sebenarnya biang masalahnya hanya karena psikis saja. Nah, psikis ini diakibatkan oleh ketegangan di daerah kepala. Ya, jadi saya pikir Ibu, mungkin karena Bapak kan sudah almarhum ya, mungkin Ibu mengalami satu kejenuhan ya. Boleh jadi dalam 1 minggu coba dibikin variasi sedikit ya. 1 hari atau 2 hari Ibu pergi refreshing ya sama putra-putrinya untuk supaya menghindari suatu kejenuhan. Sebab dengan kejenuhan tadi itu yang mengakibatkan ketegangan sehingga muncul psikis. Ya, karena ini kan jauh, tidak mungkin datang ke Jakarta kan jauh ya untuk dilakukan terapi. Jadi untuk sementara waktu
bisa dicoba dengan cara hindari kejenuhan-kejenuhan tadi. Dan di akhir acara ini kan kita nanti ada doa bersama ya. Nanti saya akan coba untuk masukkan energi buat Ibu Sakura. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih untuk Ustaz Sony dan juga semoga Ibu Sakura semoga sudah terjawab mengenai kondisi Anda dan jangan sampai ganti channel dan saluran televisi Anda karena nanti di segmen terakhir kita juga ada sesi doa bersama untuk Ibu Sakura bisa mengikuti dan insya Allah Ustaz Sony Sutrisna akan memberikan bantuan energi kepada Anda. Dan pemirsa insya Allah juga 2 minggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga tayangan kita di sore hari ini juga bisa membuat hati kita semakin baik, semakin bersih dan juga kesehatan pun insya Allah bisa kita dapatkan. Semoga Ramadan 2 minggu lagi bisa kita jelang tentu saja dengan kebaikan dan juga kesiapan mental serta fisik kita. Jangan kemana-mana pemirsa, kita segera kembali setelah jeda komersial berikut. Rapi Kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di Terapi Kalbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam Rapi Kolbu, the power of soul. Assalamualaikum. Ya, ibu jangan berdiri, ibu jangan. Ibu sakit apa? Orang tahu pada bengkak begini sih nggak tahu. Udah berobat ke puskesmas. Mahal Pak, nggak ada uangnya. Katanya kan gratis. Saya bilang gratis Pak, bayar. Kewajiban pemerintah untuk membantu rakyatnya. Kami akan bebaskan biaya, gratiskan biaya berobat bagi seluruh rakyat Jakarta.